pada saat saya tadi memasuki perpustakaan Sampurna Academy, saya banyak tertarik melihat tata ruangnya, koleksinya, kemudian juga dengan fasilitasnya. Kita akan tanya Miss Arum untuk masalah koleksinya. Koleksinya, oke, kita ke koleksi. Kita punya 8 kategori. Kategori ya. Saya sebutin satu-satu. Yang satu fiction, Iya. non-fiction, special collection, kemudian teacher materials, kayak alat peraga, teacher's book, koleksi digital, yang terakhir reference sama audiovisual. 8 ya. Oke, kita jelasin satu-satu nih. Dari yang textbook kita punya fiction, non-fiction, kemudian reference dan lain-lain itu ya di rak buku, bentuknya textbook. Jadi yang tadi kita ngobrol di tempat story tadi, itu sebelah itu ada yang tempatnya koleksi reference. Kemudian buku, alat peraga, kayak misalkan alat peraga itu digunakan sama guru-guru, jadi anak-anak nggak boleh pinjam. Untuk mengajar. Untuk ajar. Alat peraganya contohnya kayak apa kalau boleh tahu di sini? Papet. Oh. Kayak papet gitu. Terus yang paling mungkin ada beberapa sekolah dasar aja yang punya koleksi ini, robotik. Kita punya robotik, jadi koleksi yang Lego sama yang non Lego itu mereka bisa main bikin robot di perpustakaan. Jadi perpustakaan selain memfasilitasi koleksi dalam bentuk bacaan, ya kan, juga memfasilitasi dalam bentuk games ya, kalau boleh tahu ya. Permainan juga bukan permainan juga, jadi lebih ke edukasi. Kalau permainan itu kan ada yang benar-benar pure permainan, ada yang menedukasi anak-anak gitu. Seperti yang di belakangnya, itu banyak banget. Jadi mereka ini bawa gitu kemana-mana, jadi kayak lebih feel home gitu. Saya di rumah, saya nggak mau pulang beneran gitu, karena saya merasa di sini tuh udah rumah gitu. Jadi mereka bawa buku, ambil boneka gitu kan, terus sambil tidur-tidur sambil baca. Mereka gitu. Kalau bacanya apa di sini tuh juga baca dalam bentuk digital book juga? Oh iya, jadi kan saya mention tadi, Pak Agus, kita kan punya koleksi digital kan. Kebetulan kita ini lagi di tempat yang paling difavoritkan sama siswa. Ada beanbag nih kan, ada yang didudukin itu nyaman banget kan, terus ada karpet gitu. Ini adalah tempat yang paling nyaman siswa itu. Mau lihat film gitu kan. Movie learning ya, pembelajaran. Nah ini saya kasih tahu nih, salah satu koleksi digital yang dimiliki sama perpustakaan kita. Nah, bisa dilihat. Wah, bisa ditunjukkan di kamera. Oke. Miss Arum, nah ini contoh koleksi digitalnya perpustakaan SD Sampurna Academy. Seperti ini. Jadi formatnya ini bentuknya digital, bisa dibaca kayak gini. Wah, kelebihannya ini sangat menarik untuk anak-anak ya. Menarik banget, apalagi di sini bacanya mereka. Kalau buku kan bener-bener buka gitu ya, motoriknya jalan. Kalau gini udah geser-geser gini aja gitu, pakai jari udah langsung bisa gitu kan. Apalagi bawa boneka, udah aku nggak mau pulang beneran gitu kan, dilihat aja gitu. Tuh. Apalagi ya yang saya belum jelaskan ya tentang masalah koleksinya ya, alat peraga sudah. Ini special collection. Ya, special collectionnya kalau di sini seperti apa? Special collection itu koleksi spesial. Jadi koleksi ini memang tidak boleh dipinjam oleh siswa.
hanya dibaca di tempat. Jadi koleksi-koleksi ini kayak buku yang besar-besar. Pak Agus tahu Atlas contohnya? referensi itu, Ya, beda referensi ya? bukan. Bukan ya. Jadi buku-buku yang mahal, benar-benar mahal. Jadi ada buku yang pop up, dibuka Iya, iya, langsung besar, Iya. nah, keluar gitu. Itu kan gampang rusak dan mahal. Kemudian ada koleksi Sampurna. Jadi kayak keluarga Sampurna punya menerbitkan buku, itu termasuk koleksi spesial. Istilahnya dicetak terbatas ya. Terbatas. Itu. Karena koleksinya terbatas, karena bentuknya terlalu besar atau terlalu kecil, atau bentuknya itu bukan buku tapi modelnya kayak kain, Iya, ya itu yang nggak bisa dipinjam sama siswa. Kadang-kadang mereka balikin, ya namanya anak-anak ya kan, itu sudah, Miss, maaf, ini rusak, aduh, gitu kan, ya udah, gitu. Kita kan cuman, pokoknya yang penting kalian baca gitu, Iya. kalian itu ngerti, kalian bisa meningkatkan kemampuan kamu. Library itu seneng banget. Jadi kalau masalah koleksi nggak apa-apa lah gitu. Yang penting mereka pinter, Mau baca. cerdas. Terkait dengan koleksi itu pastinya juga berhubungan dengan masalah layanan ya. Kalau boleh tahu di sini tuh layanannya yang diberikan untuk usernya itu bentuknya seperti apa saja kalau Oke, layanan? kita next ke layanan. Ah, Yang paling umum kita punya layanan sirkulasi ya. Sirkulasi itu ada peminjaman, kemudian ada pengembalian, perpanjangan. Nah, kita punya yang sirkulasi itu drive-thru, gitu kan. Drive-thru itu ya buku yang dipesan kemudian bisa diambil dari sekolah dengan cuman drop ke sekolah, jadi nggak ke atas ke library gitu terus Kita jemput bola. Nah, seperti itu. mereka udah pesan dari sistem. Tuh. Kemudian kita ada setiap 6 bulan sekali kita ada pendidikan pengguna, User education ya. user education. Kita mengenalkan perpustakaan, layanannya bagaimana, koleksinya gimana, cara menggunakannya kayak gimana, itu setiap 6 bulan sekali. Kemudian kita punya layanan penelusuran informasi. Jadi anak-anak itu kadang-kadang kalau misalkan nggak tahu caranya nyari informasi yang Iya, benar benar. gitu kan, Miss saya minta bantuan dong gitu kan buat cari informasi gitu. Kita melayankan itu. Oke, jadwalkan secara online kalau di masa pandemi sekarang. Kemudian layanan storytelling. Setiap minggu secara online kita kerjasama sama guru kelas. Sebelum memulai pelajaran, kita berikan mereka storytelling. Ada bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Indonesia. Oh, 3 bahasa ini. 3 berarti bahasa. Kebetulan kita punya ini reading ambassador. Reading ambassador itu duta baca. Nah, Mereka bisa 3 bahasa. Jadi library itu, perpustakaan itu coaching, iya. melatih mereka untuk bisa storytelling. Karena mereka bisa 3 bahasa, kita berikan ceritanya, kita coaching, mereka bikin video dalam 3 bahasa. Kemudian sebelum mereka memulai pelajaran, mereka melihat storytelling mereka. Dan reading ambassador itu memberikan encourage kenapa sih baca itu penting. Iya, benar. Setiap minggu. Akhirnya teman-temannya juga baca gitu. Seneng bacanya, enjoy. Iya, saya lihat di video yang ada di TV. Belakang ini, Iya, tadi memang ada sekilas saya lihat itu storytelling ya, itu Iya. sangat menarik sekali itu ya itu storytelling. yang waktu di sini ketika sebelum pandemi, Pandemi, itu seru banget. Jadi anak-anak kumpul di tempat storytelling, terus librariannya yang bercerita, anak-anak tuh kayak wah gitu ya, gitu. Ceritanya keren banget gitu. Jadi bener-bener bisa 2 arah. Tapi Dua arah. ya mungkin karena keterbatasan pandemi ini, jadi ya kita adakan tapi tetap online, nggak bisa offline. Ya istilahnya kita juga harus kreatif juga ya di Iya. perpustakaan itu, kita harus memberikan meskipun
pandemi kita harus memberikan layanan secara daring. Iya, benar. Jangan pernah kita bilang kita tidak bisa jalan, kita tidak bisa maju, tapi kita bisa. Dengan keadaan apapun, jangan istilahnya sambat lah ya. Iya, benar. Jadi kurangin sambatmu gitu. Banyak untuk bersyukur ya. Bener, banyak bersyukur. Harus tetap maju, harus bisa. Gitu. Sangat menarik sekali ini motivasinya dari Miss Arum ini untuk sahabat perpustakaan yang ada di luar. Jadi kita meskipun pandemi, kita juga harus kreatif. Kita jangan menyerah begitu saja seperti itu. Bener. Kemudian saya lihat juga di sini untuk tata ruangnya itu menurut saya juga bagus, warna-warni seperti itu. Untuk menarik anak-anak. Iya. Memang konsepnya seperti itu ya? Iya, dari awal begitu. Jadi ruang kelas ya, ruang kelas kita bilang, aduh temboknya putih, aduh ini coklat, ini gini. Ketika masuk di perpustakaan gitu kayak, wah gitu, segar. Aku mau ke perpustakaan, itu daya tariknya. Jadi saya kasih tahu nih Pak Agus ya. Perpustakaan kita ini itu yang paling berwarna, ruangan paling berwarna di semua tempat di sekolah. Jadi cuman perpustakaan yang punya warna-warni gitu. Jadi kalau ketika mereka kesini, wah warna-warni. Gitu. Heboh ya. Heboh. Jadi seger. Jadi nggak melulu yang warna plain gitu, kuning aja, pelajaran aja. Jadi ketika mereka di sini, wah segar gitu. Dari pintu masuk sudah diberikan istilahnya pandangan koleksi yang tertata rapi. Masuk dikit ke dalam ada teknologi yang disediakan. Masuk dikit lagi ada istilahnya tempat santai, boneka, beanbag, kemudian ada televisi. Itu menurut saya sangat menarik sekali bagi siswa untuk berkunjung. Iya. Kalau boleh tahu, nah ini kan juga hubungannya pasti dengan pengunjung dan peminjam. Selama pandemi ini, kalau layanan sirkulasinya di sini seperti apa? Apakah secara offline itu tetap jalan dengan online juga seperti itu? Iya, ya kami bersyukur ya. Jadi anak-anak itu juga baca itu dianggap sebagai hiburan mereka. Jadi mungkin mereka tidak bisa beli buku dan lain sebagainya. Akhirnya mereka juga menggunakan drive-thru. Jadi selalu jalan. Disupport juga sama guru-guru. Mereka itu ya namanya anak-anak itu kan harus ngumpulin yang namanya reading report. Nah, mereka nggak bisa keluar untuk beli buku, mereka pinjam di library dan menggunakan koleksi-koleksi digitalnya perpustakaan. Jadi mereka di rumah bisa akses. Itu kan perpustakaan digital juga udah jalan, jadi reportnya, laporannya semuanya ada di perpustakaan dan syukur alhamdulillah bagus sekali. Dari misalkan anak-anak 100% ya, yang baca itu sekitar 75-80% menggunakan itu. Saya juga, wah ternyata di pandemi ini mereka itu nggak males. Mereka itu jenuh aja. Gimana caranya perpustakaan itu membantu mereka encourage sama skill mereka, tapi juga menghibur mereka. Jadi mereka itu kayak nggak melulu sekolah itu pelajaran harus mikir gitu, enggak. Baca itu juga sisi hiburan mereka, gitu Pak Agus. Ya, jadi banyak istilahnya kita juga menjemput bola. Nah, ketika pandemi itu selain layanan secara langsung, kita juga memfasilitasi secara daring seperti itu. Iya Pak Agus.
online public access catalog. Melihat di balik layar ini sudah ada seperangkat alat teknologi yang digunakan oleh Sampurna Academy. Saya menarik sekali melihat perangkatnya ini. Dari mereknya ini sudah wow, seperti itu. Iya. Kira-kira untuk perangkatnya, softwarenya, nah, di Sampurna Academy ini memakai software seperti apa ya kalau boleh tahu? Oke. Jadi gini Pak Agus, kita bahas brand gitu ya. Memang salah satu brand ini memang yang dikenal dunia gitu. Kita memilih brand ini tuh karena ini tidak hanya digunakan untuk otomasinya, tidak menggunakan opaknya aja. Jadi mereka di sini itu juga lihat video, pencarian informasi dari non perpustakaan gitu ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan Sampurna University. Jadi mereka juga bisa buka jurnalnya dari universitas. Seperti itu. Iya. Kemudian kalau untuk perpustakaannya sendiri kami menggunakan Slims Acacia. Oh ya. Yang untuk Acacia. Softwarenya ya? Ya, softwarenya gitu. Jadi bisa dipahami untuk kenapa kita pakai brand teknologi seperti ini, sebenarnya itu ada manfaatnya ya. Benar, lebih ada manfaatnya. Memberikan pelayanan bagi user di perpustakaan seperti itu. Benar. Kita bisa lihat ininya ya. Seperti tampilannya. Iya. Jadi agak lebih tipis gitu ya, lebih anak-anak lebih slim gitu, lebih menjual lah sama anak-anak. Daripada kita menggunakan yang PC yang berat gitu kan, aduh gitu. Kayak terus kecepatannya juga, terus tempatnya juga lebih efisien Mas. Ya, gitu pastinya kan? ya. Iya, kalau PC besar gitu kan. Makanya tadi kan saya lihat itu perangkat teknologinya ini all in one, kemudian tampilannya juga menarik, tidak istilahnya memakan tempat space yang banyak. Jadi kayak seolah-olah wow gitu loh. Kalau saya lihat itu seperti itu. Terima kasih. Iya, soalnya memang perpustakaannya tidak terlalu besar. Jadi kita memanfaatkan yang meja sekecil ini gitu untuk diletakkan PC yang untuk buat anak-anak. Kemudian bisa dilihat nih, Pak Agus, ada tab juga kan di sini. Kita juga menggunakan brand yang sama. Jadi karena namanya anak-anak, benar. Namanya anak-anak pasti mintanya aku itu rebutan gitu kan. Kami menyediakan tab. Jadi sama aja sebenarnya fungsinya. Jadi mereka nggak hanya menggunakan komputer, jadi mereka bisa pakai ini. Pakai tab untuk ini ya, kegiatan di perpustakaan. Kegiatan di perpustakaan, kegiatan belajar mengajar. Jadi nggak cuman kegiatan perpustakaan. Jadi mereka kesini itu juga support pelajaran. Untuk mencari PR-PR mereka, untuk mencari informasi. Miss, saya ada PR ini nih gitu. Saya harus cari di mana ya? Nah, tuh mereka pakai tab sambil dibawa kemana-mana gitu, cari gitu, bagus. Kemudian saya lihat itu dari interface-nya, dari halamannya itu softwarenya ini juga menarik ya. Jadi ada istilahnya menggugah usernya itu bahwa perpustakaan ini sudah istilahnya sudah user friendly dengan penggunanya. Intinya kayak memberikan teknologi ini membantu untuk perpustakaan seperti itu ya. Iya, karena kita agak berbeda. Jadi anak sekarang itu sepertinya lebih tertarik daripada bukunya, itu lebih tertarik teknologi gitu kan. Jadi mereka mungkin di rumah itu handphone, PC, tab gitu. Kalau misalkan perpustakaan tidak menyediakan itu, males banget gitu kan. Sedikit-sedikit buku, baca pakai buku, harus buka begini. Sedangkan generasi anak-anak yang sekarang sukanya geser-geser.
ya kan? Iya benar. Di layar. Geser di. Kalau kita nggak memberikan layanan yang ya. sama, memfasilitasi dengan hal yang sama gitu kan, mereka jadi akhirnya malas banget ke library. Kalau kita punya layanan seperti ini, diharapkan mereka juga nyaman, feel at home Iya, gitu. benar. Jadi sebenarnya teknologi ini untuk memberikan atau memfasilitasi usernya untuk memanfaatkan perangkat ya sebagai media pembelajaran juga, sebagai media untuk membaca juga seperti itu ya. Iya. Jadi kalau untuk membaca zaman sekarang, Pak Agus, kita juga karena pandemi ya, karena pandemi itu agak berpikir keras perpustakaan. Kita punya koleksi di sini, sedangkan mereka belajarnya di rumah. Nah, akhirnya kita punya inovasi-inovasi. Kita harus ngapain ya gitu. Karena kita di masa pandemi ini, jadi kita itu berlanggan beberapa aplikasi digital library, Pak Agus. Jadi ada yang contohnya berlangganan di saya tidak bisa menyebutkan merek karena ini kan bentuk promosi nanti jadinya. Jadi saya tidak memberikan ada ya seperti itu. Ada, jadi ada beberapa. Jadi ada yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi kita itu bisa mencatat mereka di rumah itu baca berapa buku, lamanya berapa. Jadi kita itu sudah seperti benar-benar digital library ya. Jadi kita nggak perlu ngitung secara manual mereka itu habis berapa buku. Jadi udah langsung ada laporannya. Ada recordnya. Ada recordnya gitu. Ya kalau menurut saya anak-anak itu di rumah juga bosen. Jadi dengan membaca itu diharapkan skill literasi mereka juga naik. Terus salah satu hiburan mereka. Iya. Gitu. Selain ini ya, melihat video atau ini kan. Iya benar. Karena kalau misalkan membaca itu lebih memberikan anak-anak untuk kemampuannya berimajinasinya itu. Benar. Kalau setara sekolah dasar itu kan penting banget Mas Agus. Jadi baca gitu. Iya. Wah, aku lagi di awan gitu kan, mereka berimajinasi gitu ya. Apalagi ini kan siswanya kan masih grade-nya untuk sekolah dasar ya. Iya, banyak itu penting banget memang. Dari aplikasi tersebut kan tadi sudah memberikan manfaat. Sebenarnya kan kalau saya garis bawahi, sebenarnya perpustakaan Sampurna Academy ini juga istilahnya meningkatkan layanan juga ya dengan melanggan aplikasi digital library tersebut seperti itu. Karena ya kita tahu kondisi pandemi seperti ini, perpustakaan itu apa ya, kalau dibilang itu bisa jadi ya sepi, nggak ada pengunjungnya, ya vakum ya. Iya, makanya terobosannya dalam bidang teknologi itu teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan secara online seperti itu ya. Benar. Apa selain langganan mungkin ada inovasi lain untuk memberikan layanan kepada anak-anak di rumah gitu ya? Seperti itu. Karena kita tidak, ada beberapa anak yang Miss, saya itu selalu lihat layar gitu kan. Ya ada beberapa orang yang pro, ada beberapa orang yang kontra karena mata mereka juga nggak sama kan. Ada yang mudah lelah melihat layar. Buku fisik ini juga tetap dipinjam. Jadi melalui Slims itu ada aplikasi Slims itu tadi, itu ada layanan untuk reserve book, pemesanan buku. Jadi yang langsung masuk ke email library perpustakaan, kami siapkan untuk bisa dibawa pulang kayak drive-thru. Oh, seperti itu ya. Jadi layanannya menggunakan aplikasi sistem otomasi untuk memesan dulu. Habis itu kalau perpustakaan sudah approve, tinggal kita
turun ke bawah untuk memberikan Iya, buku jadi tersebut. bukunya ada nih gitu, Ya, kami siapkan gitu kan dengan prosedur COVID. Jadi kita cover, kita taruh di box yang tuh ada monster hijau yang di depan. Nah, itu kita taruh di situ, di sebelahnya situ. Jadi udah ada namanya. Itu bisa diambil setelah 3 hari. Jadi istilahnya di karantina 3 hari. Setelah mungkin ya, saya pegang atau siapa pegang. Jadi di situ ada box yang disiapin. Jadi diambil sendiri. Tapi harus dikarantina keluar dari perpustakaan. Sama pengembaliannya juga begitu, harus dikarantina. Karena nggak mungkin kan kalau dalamnya buku dikasih cairan disinfektan gitu kan rusak, atau misalkan diberikan ultraviolet, akhirnya mereka kertasnya itu kan akan rusak. Benar. Jadi kita inovasinya tetap yang suka buku fisik, kita layankan tapi dengan menggunakan drive-thru. Itu inovasi dari layanan, jadi memanfaatkan antara teknologi dengan layanan yang ada di perpustakaan ini. Sangat menarik sekali kalau saya lihat itu, dari perangkatnya, dari sistemnya yang digunakan, kemudian aplikasi yang dilanggan. Itu saya baru pertama mungkin sekelas perpustakaan sekolah dasar ya, yang mempunyai perangkat teknologi, kemudian software, aplikasi. Nah, itu semenarik ini gitu loh. Jadi saya juga tadi masuk itu, kok perpustakaan SD ini kayak apa ya, secara tata ruang, secara perangkat teknologinya, wow, menurut saya seperti itu. Sebenarnya begini Pak Agus, kalau untuk teknologi tidak mungkin anak-anak SD itu udah punya handphone kalau zaman sekarang ya kan. Benar. Meskipun itu handphone yang mungkin tidak sekelas brand ini gitu kan, pasti punya, dan itu bisa mengakses internet. Sebenarnya kalau misalkan mau berinovasi, aplikasi perpustakaan otomasi ini kan gratis juga. Benar. Kalau di internet kan juga dirasa tidak mahal ya, tidak mahal, dan mereka yang usernya juga punya akses internet. So kenapa tidak gitu? Iya, benar. Mulai dari sekarang, gitu sih saran saya. Setelah kita berbicara masalah teknologi, di sini saya juga sangat tertarik melihat ada beberapa karya dari perpustakaan Sampurna Academy. Iya. Ini kalau saya lihat itu ada kegiatan literasi. Kegiatan literasi yang ada di perpustakaan SD Sampurna Academy ini seperti apa kira-kira? Kegiatan literasi sebenarnya kita itu punya kegiatan literasi yang dilaksanakan per tahun, per bulan, per hari. Oh, jadi ada harian, bulanan, sama tahunan. Tahunan. Kita kalau boleh dari, tahu, kita dari yang besar dulu ya. Iya. Event yang paling besar kita yang dibawa sama Pak Agus, iya, Literasi Week. Iya. Dalam 1 minggu kita itu melakukan full kegiatan literasi, lomba, kemudian yang punya hobi menulis, itu semuanya di minggu itu, yang event paling besar ya. Kemudian event bulanan. Event bulanan itu kita punya bookworm appreciation.
setiap bulan itu kita punya hadiah kecil yang bisa mereka pilih dari rata-rata mereka meminjam buku. Semakin mereka meminjam buku dalam 1 bulan, mereka akan mendapatkan bintang-bintang yang banyak. Yang paling banyak bintangnya dapat milih hadiah-hadiah kecil. Reward ya. Reward. Ya, jadi reward. mereka di bawah itu nanti kami siapkan kayak pohon yang kayak di Jawa itu yang digantung-gantung ada lomba itu loh. Nah, itu mereka bisa gunting sendiri panjat hadiahnya. Pinang gitu ya. Panjat pinang. Iya, Jadi itu. ada pohon kecil Iya. mini gitu. Terus kemudian mereka mau yang mana nih? Mereka gunting Iya, sendiri. Tapi kita memberikan bungkus. Jadi mereka nggak tahu di dalamnya. Jadi mereka tuh pilih sendiri gitu hadiahnya. Juga digunting terus mereka bawa pulang. Gitu. Sangat menarik sekali itu kalau menurut saya. Istilahnya kegiatan. Iya, itu setiap bulannya. Kalau setiap harinya, mereka itu harus mengumpulkan berapa halaman sih mereka sudah baca. Nah, yang menyangkut tadi saya jelaskan yang teknologi itu tadi, jadi ada perpustakaan digital dan drive-thru. Jadi mereka itu harus memberikan laporan ke gurunya, kemudian dilaporkan ke perpustakaan, berapa banyak halaman setiap hari gitu. Jadi untuk kegiatan literasi ini pustakawan atau perpustakaan ini juga ada kerjasamanya ya dengan guru sama ya guru-guru. kalau di Sampurna ini ya. Iya sebenarnya harus bekerja sama karena mereka itu juga pionirnya literasi. Perpustakaan itu support mereka sebenarnya kan, kita menyediakan koleksi, kita menyediakan yang support untuk pelajaran mereka, kemudian di-encourage sama gurunya, ayo baca, karena baca itu memberikan manfaat yang sangat banyak, tidak hanya di pelajaran tetapi non pelajaran kayak gitu Pak Agus. Jadi untuk kalau boleh tahu kerjasamanya itu sama guru-guru apa hanya guru bahasa saja atau mungkin bisa jadi semua guru diajak kerjasama dengan perpustakaan? Ya, kalau di sini gimana? Kalau di sini kita lebih menekankan di bahasa ya. Bahasa Cina, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu yang kita tekankan. Tetapi kurikulum kita itu menggunakan STEAM, Science, Teknologi, Art sama matematik ya. Ya, jadi semuanya itu kayak misalkan mereka punya project. Miss, punya project nih. Butuh ide gitu. Saya memberikan ke gurunya itu nih, ada beberapa buku literatur yang bisa kalian literatur. Yang kalian bisa gunakan untuk membuat project-project kalian. Misalkan kayak science, misalkan kayak perhitungan math, itu disediakan sama perpustakaan. Dan itu di-encourage sama guru-gurunya math gitu, guru-gurunya science gitu. Dari program literasi tersebut, adakah karya yang diciptakan oleh anak-anak guru dan perpustakaan? Ada enggak di sini? Oh iya, bentuknya? Jadi setiap project, setiap project itu ada laporannya. Iya. Setelah mereka melaporkan projectnya, mereka sudah misalkan kegiatan literasi tentang menulis gitu ya, itu semua itu dibukukan. Nah, sama nih, seperti ini salah satunya. Bisa sebenarnya ditunjukkan ke kamera. Oh ya, oke, ini ya. Ini bentuk karyanya ya. Iya, ini jadi ceritanya lucu nih sebenarnya. Ini adalah salah satu karya guru ketika pandemi kemarin. Mereka itu mempunyai hobi menulis ternyata. Kemudian mereka menulis buku. Saya baru tahu waktu itu, loh, kok membuat buku gitu? Iya, ini untuk mengurangi stres. Wah, bukukan aja gitu kan, dibukukan aja gitu, masuk di perpustakaan kan gitu. Bagus itu. Gitu. Jadi di-encourage dengan cara-cara seperti ini. Akhirnya guru-guru itu juga dan siswa-siswa juga memberikan karyanya ke sini. Dan kita manage
untuk dicetak. Yang lain juga bisa baca, jadi tidak disimpan sama gurunya, tidak disimpan sama anaknya, jadi mereka yang lain bisa baca. Bisa gitu. memanfaatkan seperti itu. Jadi kegiatan literasinya kalau saya lihat di sini itu sudah jalan bagus. Mulai dari programnya sudah mempunyai manajemen, misalnya rencana dari harian, bulanan sampai tahunan, dan yang terakhir yaitu produknya, bisa menghasilkan produk. Jadi yang saya bawa ini juga produk dari Bapak Ibu guru di SD Sampurna Academy, bekerja sama dengan perpustakaannya untuk menerbitkan karyanya. Ini kalau tidak salah judulnya ada apa di sekolah. Jadi ceritanya itu sebenarnya guru ini tuh curhat, ada apa sih di Sampurna gitu. Jadi cara mereka mengajar yang baik itu seperti apa, terus cara mereka berkomunikasi sama anak-anak itu seperti apa, semuanya ada di situ. Jadi sebenarnya saya kaget juga gitu kan, guru-guru ini ternyata di samping mengajar itu mereka juga bisa menulis gitu. Jadi daripada pengalaman-pengalaman mereka itu tidak dibukukan, tidak dicatat gitu kan, yang lain akhirnya tidak tahu. Iya, benar. Bener kan? Jadi lebih baik dicatat. Apapun itu kamu dicatat, nanti dibantu membuatkan kalimat demi kalimat, kalimat-kalimat, akhirnya dibukukan, yang lain bisa memanfaatkan. Oke, sangat menarik sekali. Dari hasil karyanya ini saya lihat tadi ada bentuk tulisan, ada bentuk gambar, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, literasi di sini itu istilahnya sudah jalan baik sekali, mulai dari program sampai dari hasil karyanya. Semoga mungkin Miss Arum juga bisa meningkatkan lagi inovasi-inovasi dari kegiatan literasi, mewadahi anak-anak didiknya untuk membuat sebuah karya seperti itu. Amin, amin Pak Agus. Saya juga tidak membentengi diri untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan literasi. Benar. Gitu. Jadi saya open mind banget gitu. Saya sangat senang sekali jika ada yang mau berkunjung, ada yang mau kerja sama. Ayolah saling meningkatkan kemampuan literasi untuk anak-anak didik kita. Wah, saya sangat senang. Memang ada kerjasama atau dengan perpustakaan lain atau dengan sekolah lain? Untuk saat ini yang bekerja sama Atpusi tentunya kan, sama Atpusi, kemudian Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita juga kerjasama dengan Periplus, ada Periplus, iya benar, Periplus Education sama Periplus sendiri. Itu yang support kegiatan literasi, support koleksi kita, itu Periplus. Kemudian kita juga pernah bekerja sama dengan Sampurna University yang tadi saya jelaskan soal teknologi ya. Jadi dari pencarian informasi, jurnal dan lain-lain, kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk anak-anak, itu dari Sampurna University. Melihat kondisi perpustakaan Sampurna Academy, mulai dari fasilitas, mulai dari teknologi dan layanan, nah ini saya penasaran ini, Miss Arum. Apa itu? Standar akreditasinya apa ini? Oh iya, jadi saya mau mengambilkan sesuatu.
Oke, ini bisa ditunjukkan ke kamera. Ini adalah sertifikat akreditasi dari Iya. Perpustakaan Republik Indonesia. Kita mendapatkan akreditasi A. Jadi standar perpustakaan Sampurna Academy ini sudah standar A. Sangat bagus ya A itu ya. Iya, sangat bagus sekali. Jadi anak-anak yang Pak Agus juga nggak perlu worried gitu ya soal pelayanan dan fasilitas karena kita sudah standarnya nasional. Ya, sudah terstandar ya. Jadi istilahnya kalau kita sudah punya standar itu sudah puas. Dalam arti untuk memberikan pelayanan itu benar, kita sudah ada standarnya. Ya, jadi pengguna itu jadi nggak kayak takut kayak kayaknya nggak bagus deh. Ya, Karena kita sudah standar gitu. Ya udah pasti bagusnya. Apalagi kita sudah mendapatkan nilai A. Ya. Oke, dari saya standar ya. perhatikan. Silakan. Kemudian dari standar akreditasi tadi, tips lah buat sahabat perpustakaan. Kira-kira tips dari Perpustakaan Sampurna Academy ini apa buat penonton, buat sahabat perpustakaan ini? Tips itu tips dan trik gitu ya. Tips dan trik. Kalau dari Perpustakaan Sampurna Academy Surabaya menyarankan agar pustakawan gitu kan, pustakawan yang mengelola perpustakaan itu selalu kreatif, selalu inovatif, dan yang penting disiplin. Disiplin atas administrasinya. Kita harus sering mendokumentasikan kegiatan kreativitas kita gitu. Inovasi kita itu selalu kita harus memberikan laporan. Tertulis gitu Pak Agus. Jadi tipsnya tadi ada 3 sahabat perpustakaan dari Perpustakaan Sampurna Academy. Yang pertama yaitu kreatif. Ya, inovatif dan disiplin dalam administrasi. Benar banget. Ini terakhir lah dari Perpustakaan Sampurna Academy. Kira-kira yang mau disampaikan kepada sahabat perpustakaan, pada penonton di seluruh Indonesia apa kira-kira tentang perpustakaan? Sedikit memberikan promosi nih ya, nggak apa-apa ya Pak Agus ya. Jadi Perpustakaan Sampurna Academy ini sudah memiliki fasilitas dan layanan yang mendukung program belajar mengajar dari sekolah, jadi kurikulum sekolah gitu, Pak Agus. Kemudian perpustakaan kita juga memberikan wadah untuk anak-anak siswa di sekolah Sampurna Academy ini, seperti karya-karyanya, seperti tulisan, gambar mereka itu bisa diberikan kepada perpustakaan untuk menjadi dokumentasi mereka. Jadi ada historinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, jangan ragu gitu sama Perpustakaan Sampurna Academy ini karena kita ini sudah memiliki sertifikat akreditasi dari Perpustakaan Republik Indonesia. Kita sudah standar A, jadi jangan pernah meragukan kita sudah sangat baik sekali gitu. Ya, terima kasih dari closing statementnya Miss Arum sebagai pustakawan Sampurna Academy. Saya juga banyak terima kasih dari Adpusi sudah diundang untuk berkunjung di Perpustakaan Sampurna Academy. Harapannya mungkin ke depan bisa berkunjung lagi. Tentu. Memberikan banyak informasi kepada sahabat perpustakaan, kepada penonton bahwa perpustakaan itu sebenarnya itu banyak perubahan kalau memang dari pustakawannya itu bisa kreatif seperti itu. Benar. Terima kasih banyak Miss Arum, semoga kita bisa bekerja sama lagi di hari lain atau waktu lain, atau mungkin bisa next time kita bertemu lagi. Kita harus selalu bekerja sama untuk literasi. Iya. Salam literasi dulu ya. Salam literasi. Salam literasi.